Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk pertemuan materi imla ke-7 ini kita akan belajar lanjutan dari pertemuan 6, yaitu tentang perbedaan pengucapan huruf hijaiyah part 2 tentunya. Tapi setelah kita kemarin di part 6 membahas tentang 10 huruf yang diklasifikasikan menjadi 3, sekarang kita akan belajar lagi 8 huruf yang akan diklasifikasikan menjadi 4. Toyib. Apa aja dari 4 klasifikasi tersebut? Yang pertama yaitu ada huruf ta dan to, lalu yang kedua ada huruf ghain dan kha, lalu ada huruf qaf dan kaf, yang terakhir ada huruf ha dan ha. Nah, toyib. Langsung saja kita analisis dari klasifikasi pertama. Toyib. Langsung. Yang pertama ada huruf apa? Ada huruf ta dan to. Apa sih perbedaannya ta dan to dalam segi pengucapan dan pendengaran? Kalau ta itu termasuk huruf, kalau dalam makhrajul huruf ya, adalah huruf hams. Jadi seakan-akan itu ada udara sedikit keluar, ta gitu ya. Makanya ta ini terdengarnya akan tipis suaranya, ta gitu ya. Sedangkan to itu huruf qalqalah ya. To, baju di toko, to ya. Jadi to ini termasuk huruf qalqalah, berarti pembawaannya itu agak sedikit berat. Terdengarannya juga kayak berat. To. Seakan-akan nafas itu ditahan sedikit, sebentar, maksud saya sebentar. To. Sedangkan ta itu langsung, bahkan nafas itu kayak los gitu. Ta. To sama to. Oke, langsung saja kita identifikasi dengan harokat ya. Harokat yang menyertai dua huruf tersebut. Mungkin kalau dari segi harokat fathah, maka to dan ta ini akan terdengar sangat jelas ya, karena ta, ti, tu, maksudnya ta sama to ya. Taba, jelas ta karena pakainya a, sedangkan to itu pakainya o. Toro, tapi tetap ya tidak mengurangi, walaupun dalam kedengarannya sudah berbeda, tapi tidak mengurangi ciri khas dari kedua huruf tersebut. Taba, los, ta, ada angin sedikit, ada anginnya tuh los. Taba. Sedangkan toro itu agak sedikit tertekan. Toro ya. Nafas itu ada agak sedikit tertekan. Paham ya? Taba dan toro. Contoh yang lain masih banyak. Intinya di situ ya. Selanjutnya, jika mereka berdua adalah berharokat kasroh. Nah, ini nih. Ketika sudah berharokat kasroh, maka perbedaannya cukup sedikit ya. Cukup sedikit, namun masih kalau menurut Ustaz jelas lah perbedaannya. Contoh ya. Satirun, nah, enteng ya, satirun, satirun. Oke, tak tetap ciri khasnya lah, tipis, enteng. Selanjutnya kalau to nih ada apa? Siroti. Nah, beda ya, ti sama ti. Siroti, nah, sama ti. Nah, satirun sama siroti. Nah, tetap agak sedikit berat, nafas tetap agak sedikit ditahan sebentar, 0, sekian detik lah ditahan. Ti, siroti beda sama satirun. Jelas ya, cukup jelas ya. Oke, selanjutnya jika mereka berdua itu berharokat dhammah, lumayan nih, lumayan dekat juga. Baik, kita ada contoh yaitu bintu, tuh ya, enteng tetap, bintu ya, enteng, tipis, kayak tidak ada tekanan nafas, itu langsung aja bintu. Nah, beda lagi kalau to berharokat sukun nih, turu, sedikit berat ya, nafas sedikit ditahan,
Kalau mau lebih detail lagi pasti pipi si pembaca itu agak bergelembung sedikit. Turu sama bintu, bintu sama turu, bintu, turu, ya. Lumayan jelas walaupun sedikit ya. Tapi jika kalian konsentrasi itu pasti akan terdengar berbeda. Tapi selanjutnya jika mereka berharokat sukun, kalau berharokat sukun lumayan jelas perbedaannya antara ta dan to ya. Contoh ada atroka, jadi ada walaupun sedikit banget atroka, karena ta ini termasuk huruf hamas seperti saya yang sudah jelaskan di awal itu. Jadi ada atroka ya, jelas. Sedangkan to itu huruf qalqalah, jadi jelas atrofun. Jadi beda ya antara sama ya. Paham tuh antum? Paham ya? Mungkin yang agak sulit dibedakan yaitu ketika mereka berdua berharokat dhammah. Jadi kalian harus benar-benar fokus, lebih teliti dan tingkatkan konsentrasi pendengaran dan penglihatan. Oke, selanjutnya ada huruf apa? Selanjutnya yaitu ada huruf ghain dan kha ya. Ghain dan kha ya. Mungkin dari dua huruf ini sebenarnya hampir sama-sama dua-duanya kasar ya, cuman di sini ada perbedaan. Kalau ghain kasarnya itu di dalam, ghain. Kalau kha ini kasarnya agak di atas tenggorokan. Jadi antara kha ini kasarnya tapi di atas, kalau ghain itu kasar tapi lebih dalam ya, itu. Jadi kha dan ghain dan kha. Oke, langsung saja kita identifikasi ya mereka ketika mereka dalam keadaan berharokat. Langsung saja kita identifikasi dengan harokat yang pertama, yaitu fathah. Apabila ada gha berharokat fathah, maka sama juga jadi ghaba, tetap dalamnya. Kalau kha sekarang khoba, beda ya. Khoba kelihatan terdengar di atas suaranya khoba, sedangkan gha itu dalam. Khoba, beda ya. Selanjutnya jika mereka berdua ini berharokat kasroh. Oke, dari kha dulu ya, yang di atas, kha di atas. Khinzirun di atas ya, khinzirun. Oke, selanjutnya juga di ghain ya, ghain ini berharokat kasroh. Riyabun, tetap ciri khasnya tetap keluarnya dalam ya, terdengar dalam. Riyabun, khinzirun, riyabun, lebih dalam ya, suaranya terdengar lebih dalam. Riyabun, khinzirun, ri. Nah, beda ya. Oke, selanjutnya jika mereka berdua itu berharokat dhammah. Oke, mungkin di sini juga akan sedikit ya. Sekarang kita coba identifikasi dua huruf ini berharokat dhammah. Oke, langsung saja ya. Ketika kha yang di atas kita harokatin dhammah, jadi khutama, tetap di atas posisinya suaranya, khutama. Sekarang jika ghain berharokat dhammah, apa? Ruslun, tetap ya dalam suaranya. Ruslun, beda ya, ada sedikit perbedaan, kalian harus lebih cermat. Oke, selanjutnya jika mereka berharokat sukun. Nah, ini kalau berharokat sukun mungkin lumayan terdengar berbeda. Apa kita cari contohnya? Jika ada kha ya, yang di atas kha, akhbaro, nah tetap di atas ya. Sekarang jika dia ghain berharokat sukun ya, aghniya'u, mohon maaf, aghniya'u tetap dalam. Sama sama
beda ya. Jadi lumayan jelas. Lagi-lagi jangan sampai terjebak di dhammah karena dhammah itu bedanya lumayan tipis. Oke, selanjutnya kita yang ke klasifikasi yang ketiga, ada huruf apa, yaitu ada huruf qaf dan kaf. Mohon maaf, ada qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Oke, mungkin dua huruf ini udah tidak asing ya, antara ka dan qiu. Nah, kita mungkin agak lebih cepat di sini karena mungkin perbedaannya sudah agak jelas ya. Cuman kalau di harokat dhammah, kasroh dan sukun mungkin agak sedikit perbedaannya, apalagi di dhammah. Baik, kalau kaf dulu deh. Kaf itu suaranya lebih los, sama karena kaf ini huruf hamas, jadi dia seperti tak, jadi los suaranya. Kaf, kaf, ka, ka lah, ka, kaf. Jadi nafas itu los gitu aja. Beda dengan qaf. Qaf, jadi suaranya itu terdengar di tenggorokan. Qaf, itu ada, nya itu ada. Qaf sama kaf, enteng. Qaf ya. Oke, langsung aja kita identifikasi ke apa namanya? Ke contoh. Baik. Yang pertama, berharokat fathah, jelas ya, karena kaf itu pakainya a, qaf itu pakainya o. K sama ko, jelas ya. Sekarang kita identifikasi di harokat, mungkin contohnya lah ya, kathirun sama komisun. Nah, oke, selanjutnya kita akan berikan dia harokat kasroh. Nah, ini mulai ya. Mungkin kalau kasroh masih sedikit jelas ya perbedaannya. Contoh ya, kaf dulu. Kibarun, enteng. Kibarun. Oke, enteng ya. Nafas enteng tanpa tersendak. Keluarnya juga enteng. Kibarun. Sekarang coba ke qaf ya. Qiyasun, tetap ya. Ada pokoknya itu tetap. Qiyasun. Nah, tetap ya. Ada ciri khasnya qaf itu yaitu qaf. Selanjutnya jika mereka berharokat dhammah, sama saja ya. Annakum, enteng. Kum, annakum, enteng ya. Annakum, enteng, nafas lancar. Sedangkan ketika qaf berharokat dhammah, yaitu uberun, tetap ada nya itu tetap ada, nggak boleh hilang. Uberun, jadi kum, ku, ya, gitu ya. Jelas ya. Oke, selanjutnya jika mereka berdua berharokat sukun, apa yang terjadi? Jelas ya. Karena kaf ini adalah huruf hamas, jadi dia seperti tak. Tadi ada at, kalau kaf sama ak, ada sedikit nafas keluar ak, tapi jangan terlalu jelas ya. Biasanya sedikit ak. Sedangkan qaf berharokat sukun, jadi aqsamun, karena dia qalqalah. Aqsamun, ada q-nya itu tetap aqsamun. Gitu ya. Antum. Baik, selanjutnya yang terakhir nih, ada klasifikasi yang terakhir ya, mungkin sama juga, ini adalah huruf yang tidak asing, yaitu ada huruf ha dan ha. Antara ha dan ha, kelihatan ya mana yang besar mana yang kecil nih, ha dan ha. Oke, langsung aja kita ke ha dulu deh. Ha itu suaranya tipis dan di atas. Ha tipis bersih di atas. Ha beda ya, kalau kho itu kotor, bukan kotor, kasar. Kho, kalau ha bersih, ha gitu. Sedangkan ha itu bersih juga, cuman di dalam suaranya. Ha agak berat juga. Ha di dalam bersih, tapi tetap bersih. Kalau kasar nanti jatuhnya ro ya, karena ini bersih jadi ha. Nah, paham ya? Jadi kalau ha itu dalam bersih agak berat, kalau ha itu tipis, ringan dan di atas. Oke, langsung aja kita identifikasi di dalam jika mereka berdua berharokat. Oke, langsung ke harokat fathah dulu ya. Jadi contohnya habibi, enteng ya. Habibi, bersih, enteng. Habibi. Oke, sekarang jika ha, halaka, wah besar suaranya ya. Halaka,
halaka. Beda ya, ha sama ha, habibi sama halaka. Nah, beda ya, jadi tekanannya dari dalam kalau ha itu. Selanjutnya jika mereka berdua berharokat kasroh, contohnya ya, hisonun tetap tipis, bersih dan enteng. Hisonun, hisonun. Beda lagi dengan ha nih ya, hindiyun, hindiyun, tekanan berasal dari bawah tetap ya, bersih, tetap bersih, hindiyun. Nah, selanjutnya jika mereka berdua berharokat dhammah, berharokat dhammah ya, contoh yang ha dulu nih, hujratun. Nah, tetap bersih, ringan, tipis di atas, hujratun, hujratun, nggak boleh kasar ya, hujratun. Oke, selanjutnya jika ha nih, ha berharokat kasrah jadi berharokat dhammah jadinya hunaka, tetap ya, dorongan dari bawah, bersih dan agak berat, hunaka, hunaka, hujratun, hunaka, hujratun, hunaka. Beda ya, sedikit perbedaan. Oke, tapi setidaknya itu pasti ada bedanya. Cukup jelas lah di pendengaran. Selanjutnya jika mereka berdua berharokat sukun, ada apa di sana? Yaitu ada ahmilu. Ahmilu enteng, tipis, bersih. Ahmilu, jangan sampai kasar ya, kalau kasar nanti jatuhnya ho. Ahmilu, harus bersih. Ahmilu, ahmilu. Sedangkan ha itu sama jadi ihtimamun, ihtimamun, tetap dorongan dari bawah terdengar ya, terasakan maksudnya. Ihtimamun, beda ya mak, ahmilu, ihtimamun, ahmilu, ihtimamun. Cukup jelas ya perbedaannya. Jadi itu untuk yang part 2 kita mendapatkan huruf dengan 4 klasifikasi, 8 huruf menjadi 4 klasifikasi. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru supaya kalian bisa lebih teliti, lebih jeli dalam mendengarkan dan menulis huruf hijaiyah atau menulis imla. Ya, mudah-mudahan semuanya paham. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.